kasih Bapak Ibu dan sejawat sekalian, baik yang ada di berbagai tempat ya di Indonesia, bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Ya, senang sekali pada sore atau malam ya kalau di bagian tengah dan timur kita bisa berjumpa pada saat ini. Uh, saya sangat berterima kasih karena Ibu Bapak, Kakak sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sore hari ini kita akan membahas topik yang seringkali terabaikan, namun sebenarnya sangat penting ya, sangat mendalam, yaitu saya memberi judul dari poin-poin yang akan saya presentasikan ini bukan drama ya, tapi trauma. Jadi kita akan bicara tentang kekerasan berbasis gender yang lebih dari sekedar kejadian atau peristiwa. Jadi dia bukan angka saja gitu ya, bukan hanya peristiwa, tetapi kekerasan ini meninggalkan luka yang mendalam yang bisa mengaruhi seluruh kehidupan korban. Ya, baik secara fisik, mental, sosial, spiritual, tapi nanti akan kita lihat bahwa juga berdampak pada hal lainnya. Nah, diskusi kita sore hari ini kiranya akan membawa kita memahami cara terbaik di dalam mendampingi korban atau penyintas dalam kita memberikan dukungan yang penuh empati. Ya, jadi saya berharap sekali setelah sesi ini kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tapi juga dorongan untuk mengambil langkah konkret dalam menciptakan ruang aman dan mendukung proses penyembuhan trauma bagi mereka yang membutuhkan. Nah, mari kita mulai dengan menggali terlebih dahulu apa itu kekerasan berbasis gender dan baru kita melihat trauma akibat kekerasan berbasis gender. Di beberapa slide saya menggunakan istilah yang biasa dipakai untuk membedakan ya korban yang belum pulih, penyintas itu yang sudah pulih. Nah, semoga diskusi kita memberikan pencerahan. Secara singkat, Bapak Ibu Kakak, kekerasan berbasis gender itu adalah kekerasan, tindak kekerasan ya, baik dia berupa fisik, seksual, psikis, atau ekonomi, manifestasinya atau bentuknya. Tapi sebenarnya akar persoalannya adalah ketimpangan gender. Uh, dia kekerasan berbasis gender ini terjadinya bisa di ranah personal, komunitas, atau negara. Gitu. Jadi KBG ini terjadi akibat ketimpangan dalam hubungan antara gender. Relasi kuasa yang timpang muncul dalam tadi saya sebut ya muncul dalam ranah hubungan antar individu personal, tapi juga di komunitas yang lebih luas, bahkan juga negara pun bisa terlibat, baik secara langsung atau tidak, di dalam memperburuk ketidaksetaraan ini. Dan KBG juga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang kita kenal, tetapi juga yang merendahkan martabat. Nah, dampak-dampaknya nanti akan kita lihat kekerasan berbasis gender ini sangat khas, langsung menusuk dignity, ya, martabat seseorang, gitu ya. Nah, uh, kalau secara sederhana dibuat petanya seperti ini, kekerasan berbasis gender, ya bentuk-bentuknya yang kita kenal misalnya kalau di relasi di ranah privat atau relasi personal itu ada yang paling dikenal itu KDRT begitu ya, atau kekerasan dalam pacaran KDP. Bentuknya tadi seksual, fisik, psikis, pengantaran. Nah, untuk kekerasan dalam pacaran ini dia tidak dikenali kalau secara hukum gitu ya, tetapi ketika dia kekerasan bentuknya kekerasan seksual ya kita bersyukur bahwa sekarang sudah ada undang-undang TPKS gitu. Nah, tapi juga di ranah komunitas juga ada termasuk misalnya perdagangan manusia khususnya untuk tujuan seksual. Itu yang khas sekali persekusi misalnya dan juga kalau di dalam ranah tanggung jawab negara misalnya kriminalisasi. Jadi bentuk-bentuknya hampir sama. Nah, untuk memahami kekerasan berbasis gender ini, kita perlu mengenali
apa itu kekerasan, gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu Kakak sebagian mungkin ya yang mengikuti studi-studi terkait feminis atau gender, itu ada beberapa teori yang bisa dipakai untuk memahami kompleksitas dari kekerasan berbasis gender ini. Nah, kekerasan ini penting ya untuk kita pahami sebelum kita mendampingi korban atau penyintas kekerasan berbasis gender. Mengapa kita perlu paham soal kekerasan berbasis gender ini sendiri? Untuk memahami kompleksitasnya, dan teori-teori ini sebagian kecil dari teori yang banyak sekali yang saya kutip di sini, ini menunjukkan bahwa kekerasan itu bukan soal tindakan fisik ya, tapi memang dampak dari relasi kuasa yang timpang gitu. Nah, misalnya contoh teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Foucault ya, bahwa kekuasaan itu tidak hanya berada di tangan individu atau negara gitu, tapi juga tersebar misalnya di dalam lapisan masyarakat yang termasuk dalam bentuk norma atau institusi yang mengontrol individu. Nah, jadi dengan teori-teori ini sangat membantu ya. Teori lain misalnya teori feminis yang Beauvoir, kemudian Butler, Judith Butler, Bell Hooks yang terkait interseksi bahwa kekerasan berbasis gender itu tidak yang terjadi kepada seseorang, misalnya kepada seorang perempuan itu tidak identitasnya harus dilihat sebagai ada interseksi ya, tidak hanya tunggal begitu. Juga termasuk misalnya teori dari Spivak, teori subaltern yang terutama fokusnya kepada perempuan dari dunia ketiga dan kelompok marginal seringkali dipinggirkan, tidak memiliki suara dalam narasi besar sejarah begitu. Nah, jadi kelompok subaltern ini yang termasuk perempuan juga sering diabaikan. Nah, itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita bisa memahami uh, KBG atau kekerasan berbasis gender ini. Nah, ini hanya sebagian saja Bapak Ibu untuk memahami kerangka besar ya kekerasan berbasis gender ini. Jadi kalau mau menangani kekerasan berbasis gender itu tidak bisa hanya uh, menangani korban atau penyintasnya, tapi dia juga harus holistik ya, juga lingkungannya, keluarganya gitu. Jadi tidak cukup hanya menangani korbannya saja. Jadi harus ada yang ditangani yang secara lebih luas. Nah, sebelum kita melihat dampak, saya ingin mengutip beberapa pengalaman korban atau penyintas kekerasan berbasis gender. Untuk kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman mereka ini, dan juga untuk semacam merefleksikan kembali, jangan-jangan pengalaman-pengalaman ini juga lahir dari ada kontribusi kita, begitu ya. Nah, mari kita dengarkan sejenak yang saya kutip tulisan ya, bukan suara, bukan testimoni orang yang hadir, tapi saya kutip saja. Ini bukan dari teori, tapi dari suara yang memang pernah atau sedang mengalami kekerasan berbasis gender itu sendiri. Nah, pengalaman-pengalaman itu terutama misalnya dari bagaimana mereka merespon ya. Pertama, tidak semua korban itu bisa merespon kekerasan berbasis gender seperti yang diimajikan ya, dibayangkan oleh orang-orang misalnya ya. Kan orang berpikir kalau dia jadi korban dia harus teriak, dia harus lari meminta pertolongan gitu. Nah, tidak semua korban bisa seperti itu. Ada banyak respon korban, misalnya memang ada yang langsung bisa berteriak minta tolong, ada yang melawan begitu ya, ada yang melarikan, tapi tidak sedikit yang begitu mengalami kekerasan berbasis gender apapun bentuknya, apalagi khususnya kekerasan seksual, dia seperti kolaps gitu. Kadang membeku, freeze, tidak bisa berbuat apa-apa, atau bahkan karena penderitaannya sudah terlalu berat, terlalu
apa lama begitu ya, dan membuat dia tidak berdaya, akhirnya berupaya untuk ya mengurangi rasa penderitaannya dengan apa ya, istilahnya tidak membuat si pelaku kekerasan berbasis gender itu melakukan kekerasan lagi. Jadi kayak baik-baik sekali gitu ya. Dan itu yang seringkali disalah artikan, disalah mengerti oleh orang-orang yang mendampingi gitu. Jadi kadang-kadang orang yang mendampingi sangat kesal gitu ya dengan korban-korban atau penyintas kekerasan berbasis gender ini, dengan mengatakan kita udah capek-capek, kenapa dia nggak mau tinggalkan saja gitu ya pelaku kekerasan itu. Tidak semudah itu ya, kayak lagu ya, tidak segampang itu gitu ya, ada banyak hal yang menjadi persoalan. Nah, tapi ini penting sekali. Nah, karena itu beberapa ungkapan misalnya begini, uh, ada beberapa penyintas yang saya kutip, salah satunya saya kenapa diam gitu ya. Banyak kan orang selalu kalau ada korban kekerasan berbasis gender, bentuknya apapun ya, fisik, apalagi seksual, biasanya seksual yang sangat tertutup sekali, kan dia disuruh speak up di mana-mana. Ayo dong korbannya speak up gitu ya. Nah, ungkapan penyintas atau korban-korban tuh saya diam karena saat saya bicara orang-orang tuh nggak percaya gitu. Orang-orang meragukan saya gitu. Itu nyata betul gitu. Jadi eh, harus diakui memang tidak semua orang bisa mendengarkan dengan tulus ya, mempercayai cerita dari uh, korban atau penyintas kekerasan berbasis gender ini. Apalagi kalau pelakunya itu adalah orang-orang yang dianggap sangat dari sisi spiritualitas sangat apa bagus lah gitu ya. Misalnya dia seorang dosen, seorang pekerja gereja, seorang pendeta, atau seorang tokoh-tokoh agama, orang tuh cenderungan merasa nggak percaya gitu. Jadi akhirnya korbannya tidak dipercaya. Nah, atau banyak orang yang meresponnya dengan udah kalau sebegitu harus berani berhadapan. Jadi tidak melihat bahwa ungkapan korban itu kalau saya melihat bayangannya aja gitu ya, bukan orang ya, sosok bayangannya aja dia merasa ketakutan gitu. Itu kan trauma ya. Nah, atau misalnya ketika dia bercerita, responnya pendengar itu, pendamping kadang-kadang, kamu harus kuat gitu ya. Nah, buat korban dia memang berusaha kuat, tapi kata dia, tapi saya seperti sendirian gitu di dunia ini. Atau yang tadi saya katakan, kenapa kamu nggak pergi aja? Nah, menurut korban mereka nggak tahu. Kalau disuruh pergi itu saya pergi kemana gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia secara finansial dan seterusnya tergantung kepada pelaku dari KBG tersebut. Jadi tidak segampang atau seringan itu ya, seperti membalikkan telapak tangan. Nah, ada juga yang mengatakan begini, ini tubuh saya selamat, tapi karena gini, korban-korban ini ungkapan dari seorang korban kekerasan seksual, pelecehan fisik ya, fisik. Orang kan sering menyepelekan gitu ya, lah kamu kan nggak diapa-apain gitu, apalagi yang non fisik gitu ya, mungkin hanya ujaran gitu. Malah kan nggak sampai diperkosa misalnya, nggak sampai bagaimana gitu ya, kamu kan masih selamat, udahlah gitu. Nah, buat korban ya tubuh dia selamat tapi jiwa dia hancur ya, itu tidak diperhatikan ya. Nah, kemudian juga ungkapan lain adalah saya malu ya, tapi saya juga marah gitu. Nah, cuma kan kalau korban-korban ini sekali lagi terutama yang kekerasan seksual itu dikondisikan gitu, kalau pakai istilah itu seolah-olah yang korbannya harus malu, yang malu gitu, bukan pelakunya gitu. Karena itu dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Pun kalau ada tindakan dari keluarga atau misalnya dari lembaga itu, misalnya ya kita harus menjaga nama baik lembaga lah gitu ya, sering gitu ya, jangan malu-maluin gitu ya. Ya ketika seorang korban bersuara dia juga malu, tapi dia juga kan ingin keadilan. Ada juga yang mengatakan dia merasa tidak berharga gitu, dan tapi semua orang justru malah menyalahkan dia. Satu hal lain yang disampaikan juga oleh korban atau penyintas mengatakan ini karena dari
orang-orang yang mengatakan dia, mendampingi dia, termasuk tokoh-tokoh agama, dan ini kebetulan yang mengungkapkan ini Kristen ya, karena rupanya waktu dia cerita kekerasan seksual yang dialami, uh, ya orang yang mendengar itu mengatakan kita kan ini Kristen ya, kasih harus saling mengampuni gitu. Nah buat dia saya nggak bisa mengampuni gitu. Lalu kalau saya dengan peristiwa yang dialami itu apa saya salah? Cuma kan tuntutan untuk mengampuni itu terlalu tinggi ya, terlalu besar. Nah ini kondisi-kondisi dari para korban atau penyintas kekerasan berbasis gender tersebut. Nah dari ungkapan-ungkapan ini mau tidak semua ya kalau saya kutip mungkin jadinya apa banyak sekali ini mengekspresikan, jadi ini bukan sekedar kutipan Bapak Ibu dan sejawat sekalian, ini tuh adalah ekspresi dari rasa sakit ya. Semua ungkapan ini adalah ekspresi dari rasa sakit, kebingungan, juga rasa tidak berdaya, tapi juga ada yang keberanian untuk bertahan, gitu ya. Nah, kalimat-kalimat ini seperti ini mengingatkan kita bahwa kekerasan itu tidak hanya meninggalkan luka di tubuh, gitu, tapi juga membekas di jiwa ya, luka batin gitu ya, luka. Nah, saya mengajak Bapak Ibu kita semua menyimpan suara-suara ini di dalam hati saat kita membahas nanti trauma. Karena pemahaman kita harus dimulai dari mendengar, bukan hanya dengan telinga. Ya, mendengar itu bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan empati. Ya, trigger warning kalau Bapak Ibu sejawat yang hadir dan seminar ini uh, apa ya tertrigger ya, terpicu dengan mungkin pengalaman-pengalaman uh, Bapak Ibu sejawat bisa menarik diri, menenangkan diri dengan menarik nafas dan seterusnya ya, karena memang mungkin akan berpengaruh kepada pengalaman kita. Nah, dampak holistik dari kekerasan berbasis gender ya. Secara ini kita sudah tahu fisik, mental, sosial, spiritual gitu. Tapi saya mau menambah dua hal lagi yang khas sekali di dalam KBG ini. Dampak fisiknya bisa ini sebagian kecil saja ya. Banyak saya kira nanti dalam diskusi kita bisa dalami bersama dampak fisiknya. Ada yang luka ringan hingga berat, ada yang menyebabkan disabilitas sementara atau bahkan permanen. Kemudian ada gangguan kesehatan reproduksi, khususnya akibat dari kekerasan seksual atau juga kehamilan tidak diinginkan atau kita pakai istilah KTD begitu ya. Nah, kemudian juga penyakit psikosomatik gitu, misalnya sakit kepala kronis, masalah pencernaan dan lain-lain gitu. Nah, secara mental juga seperti ini ya, cemas, takut, rasa bersalah, gangguan tidur ya, tidur terus atau tidak bisa tidur, misalnya mimpi buruk, serangan panik, ya, depresi begitu ya. Dalam bayangan kita kalau orang yang mengalami kekerasan itu kan jadi pendiam, kemudian tidak mau melakukan apa-apa, ada yang begitu, tapi ada juga yang sangat jadi sangat hiperaktif gitu, karena kalau dia diam dia mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang menyakitkan gitu buat dia. Kemudian dampak sosialnya ini ketidakpercayaan terhadap orang lain, kehilangan dukungan, kadang juga dapat stigma diskriminasi ya, aib, mau mempermalukan gitu ya, masa depanmu sudah hancur gitu ya, sudah tidak akan ada yang mau lagi dengan kamu, misalnya kalau korban kekerasan seksual. Juga ada yang putus sekolah ya, karena apalagi kalau misalnya korbannya itu adalah perempuan dan hamil, biasanya sekolah demi menjaga nama baik ya diminta untuk mengundurkan diri begitu. Jadi putus sekolah, ada yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Tapi juga jadi adanya disentat putus keluarga gitu. Nah, ini dampak secara sosial. Nah, dampak dari KBG juga ada yang khas, yang lainnya itu adalah ekonomi. Ya, ada yang kehilangan sumber penghasilan, apalagi kalau penghasilan utamanya di dalam keluarga, kalau itu di ranah personal adalah pasangannya, ya, lebih kebanyakan ini istri, ya.
kemudian kesulitan mengakses layanan dasar karena misalnya kalau yang kami dampingi, pengalaman-pengalaman yang kami dampingi itu, apalagi kalau nikahnya itu tidak tercatat ya. Jadi kan sekarang ada kawin tercatat, tapi ada yang tidak tercatat. Nah yang tidak tercatat ini gitu tidak bisa mengakses layanan dasar, BPJS misalnya, atau bantuan sosial, PKH misalnya ya. Kalau di ibu bapak yang sudah tahu program keluarga harapan itu tidak bisa karena syaratnya adalah kartu keluarga begitu. Nah, secara ekonomi maka mereka eh, ada biaya-biaya yang dikeluarkan misalnya untuk pemulihan kesehatan atau untuk terkait luka-luka tadi, maka untuk yang mengalami luka-luka fisik itu kan tidak bisa apa ya menggunakan BPJS gitu ya, rumitnya persoalannya gitu. Nah, karena dia tidak bisa pakai BPJS, jadi minjam sana minjam sini akhirnya jadi miskin, ya, kemiskinan. Kalau dia melapor, kalau dia mengatakan ke misalnya Paskes 1 bahwa ini saya supaya dia bisa mengakses BPJS, ini bukan karena kekerasan ya bisa, tapi akhirnya ketika dia mau menempuh keadilan, dia dianggapnya bukan karena kekerasan. Jadi sangat kompleks sekali. Secara politik juga ada dampaknya. Ibu Bapak sejawat bisa membaca. Yang pasti dia tidak terpenuhi hak atas perlindungan ya, keadilan dan pemulihannya gitu. Apalagi kalau tidak ada yang mendampingi. Juga tidak punya akses, lagi-lagi tidak punya akses untuk hal-hal yang bisa menolong dia. Nah, secara spiritual ini kita sudah kenali, KBG itu salah satu dampaknya adalah kehilangan makna hidup atau rasa percaya ya terhadap nilai agama. Mengapa? Karena korban-korban ini selalu ditempatkan kadang-kadang oleh agama itu dianggap yang salah gitu, yang harus bertanggung jawab gitu. Contoh kalau di Kristen saya ya itu karena tidak tunduk misalnya terhadap suami misalnya, atau ya ampunilah gitu ya pelaku-pelaku tersebut gitu langsung gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu perasaan ditinggalkan oleh Tuhan atau kehilangan harapan. Jadi dampaknya sangat besar. Contoh misalnya yang pernah kami dampingi, dia bertanya karena selalu diberi nasihat ya Tuhan tuh sayang tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Lalu dia mengatakan Tuhan itu tidak ada gitu. Setiap kekerasan seksual yang terjadi yang dia alami, yang pelakunya adalah ayahnya sendiri gitu, dan dia selalu berdoa pada Tuhan supaya menghentikan ya, dihentikan saja gitu ya kan, Tuhan Maha Kuasa itu tidak mendapatkan jawaban dari doa-doanya. Jadi dia merasa ya mungkin Tuhan baik kepada uh, Anda gitu, tetapi tidak kepada saya itu, jadi sudah kehilangan harapan. Nah, ini dampak-dampaknya. Nah, salah satu dampak yang akan menjadi bahasan kita pada sore malam hari ini adalah trauma. Nah, trauma ini paling tersembunyi ya, aspek yang paling seringkali tersembunyi dari kekerasan berbasis gender itu. Nah, apa itu trauma? Bapak Ibu bisa mempelajari, ada mungkin banyak yang sudah tahu ya, tapi saya kutip dari DSM-5. Trauma itu kunci untuk memahami peristiwa traumatis itu, trauma ketika seseorang mengalami stres ekstrim ya yang melampaui kemampuannya untuk mengatasinya. Jadi bukan soal berat ringannya kejadian, tetapi tentang bagaimana seseorang mengalaminya secara pribadi. Gitu ya. Jadi kan kita pikir yang kayak gitu aja, saya ambil contoh yang tadi ya, misalnya pelecehan seksual yang non fisik gitu ya, apakah dia secara verbal atau bahkan di media sosial. Itu kita tidak bisa mengatakan kayak gitu mah nggak mungkin trauma, lalu kita bandingkan dengan orang yang mengalami secara fisik begitu ya, tidak bisa begitu. Nah, pengalaman trauma itu sangat subjektif. Dua orang mengalami peristiwa yang sama, tapi bisa hanya satu orang yang mengalami yang menjadi trauma ya atau merasa traumatis, karena setiap orang tuh punya kapasitas dan konteks hidup yang berbeda ya. Juga trauma
psikologis itu pengalaman yang unik dan bertahan lama. Ya, artinya dia bisa dialami langsung, tapi bisa disaksikan, tapi juga dia tidak mengalami langsung, dialami oleh orang terdekat dia, tapi dia mendengarkan karena cerita-cerita yang diceritakan gitu ya. Makanya ada yang istilah trauma intergenerasional. Jadi trauma-trauma itu, peristiwa traumatis itu diceritakan. Yang mengalami rasa trauma itu bukan hanya orang yang menceritakan karena dia yang mengalami, tapi sebagai apa ya, turunan keluarga-keluarga yang benar bisa juga ya. Contohnya misalnya peristiwa uh, gerakan 30 September itu ya. Nah, itu juga kan peristiwa traumatis yang diceritakan yang membuat trauma begitu. Atau penyiksaan-penyiksaan atau bahkan bencana-bencana alam. Nah, dalam konteks kekerasan berbasis gender, ketika itu diceritakan turun-temurun gitu ya, terus-menerus, itu bisa seorang mengalami trauma yang sama. Kekerasan terhadap anak, ya, penindasan sistematis di kamp konsentrasi itu juga. Nah, trauma ini, trauma kekerasan berbasis gender ini seringkali kompleks, berulang, dan dilakukan oleh orang terdekat, orang yang dikenal, atau orang yang dipercaya oleh si korban atau penyintas tersebut. Dan itu yang semakin memperberat ya, menambah kompleksitas persoalan yang dialami. Jadi ketika kita mendampingi korban kekerasan berbasis gender, penting untuk tidak sekedar memahami cerita mereka, tapi juga menyadari bahwa mereka mungkin masih terus bergumul dengan trauma yang belum selesai. Ya, orang yang kelihatannya menceritakannya sambil tertawa dan sebagainya itu bisa jadi ada pengalaman traumatis yang belum selesai. Nah, ini tadi beberapa yang sudah saya sebut, jenis trauma, ada yang disebut trauma akut, itu kejadian setidaknya ada tiga jenis utama ya. Trauma akut itu terjadi satu kejadian yang sangat mengguncang ya, atau sangat mengejutkan. Misalnya yang tadi saya sudah sebut, kalau dalam konteks KBG itu pemerkosaan, ya, perkosaan. Kemudian ada juga yang kompleks. Kompleks ini berulang jangka panjang, yaitu misalnya dalam konteks KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, juga kekerasan terhadap anak ya, terus berulang gitu ya, atau kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang bersama dengan kita dalam satu rumah. Nah, jadi jangka panjang seringkali dalam relasi yang dekat dipercaya pasangan atau keluarga gitu ya. Nah, yang ketiga adalah trauma kolektif. Nah, ini dialami bersama oleh komunitas biasanya. Misal konflik sosial, diskriminasi, bencana sosial, itu menyebabkan trauma kolektif. Nah, dalam konteks komunitas perempuan bisa jadi tekanan sosial atau stigma ya, penyangkalan hak-hak dasar. Kemudian kita juga mengenal di dalam DSM-5 yang sudah direvisi itu ada PTSD ya, atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yang mencakup gejala-gejalanya mimpi buruk, flashback gitu. Jadi dia tidak pada waktu kejadian itu mengalami trauma ya. Sesudah sebulan, 2 bulan baru dia menunjukkan gejala-gejala tersebut. Ada juga prolonged grief disorder. Nah, ini kebetulan nanti ada ahlinya, Pak Toto, beliau bisa kalau nanti ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi ya. Ini juga duka mendalam dan berkepanjangan ya. Misalnya orang yang berduka tapi karena akibat kekerasan gitu ya. Jadi ada yang menyaksikan orang tuanya atau ibunya atau anaknya ya yang diperkosa atau dibunuh begitu ya, sehingga kehilangan orang tersebut itu juga menjadi sangat kompleks begitu. Nah, ini jenis-jenis traumanya nanti bisa kita perdalam di dalam diskusi. Nah, sekarang kita akan beralih ke strateginya, strategi bagaimana penyembuhan trauma. Nah, Bapak Ibu sejawat sekalian, dalam prakteknya penyembuhan trauma itu tidak bisa dilakukan sendirian. Sebagai bagian dari komunitas, kita harus bisa menciptakan ruang aman bagi korban ya, bagi orang yang mengalami trauma. Konteks kita KBG ya, jadi saya sebut saja korban atau penyintas.
harus ada ruang yang aman untuk mereka bisa bicara dan berbagi cerita tanpa takut dihakimi, ya. Jadi kalau di Akpin nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti membahas ini lebih dalam dengan bergabung di Akpin, kita akan bersama-sama dilatih sebenarnya bagaimana untuk mendengarkan uh, uh, sehingga si orang yang bercerita itu tidak merasa dihakimi gitu ya. Tapi juga ketika kita menawarkan dukungan, apakah itu bentuknya dukungan psikologis atau layanan konseling, juga apa ya bisa sangat membantu. Nah, yang penting adalah bagaimana para korban atau para penyintas ini memberi apa ya mendapatkan kembali otoritas ya. KBG ini kan dia tidak punya otoritas terhadap dirinya ya, korban-korban KBG ini. Nah, jadi kita perlu memberikan korban atau penyintas ini kembali bahwa dia punya kontrol dalam proses mereka, menghormati keinginan dan serta kecepatan mereka dalam menyembuhkan diri atau menyembuhkan trauma. Jadi di Akpin itu nanti jelas sekali bagaimana kita dilatih mengikuti ini ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa gitu, tapi mengikuti ritme dari orang yang kita dampingi gitu. Nah, salah satunya adalah dengan pendekatan yang kalau di Yakpin kita mengenal pendekatan integratif, psikospiritual. Itu bukan hanya konselingnya yang untuk dia bisa uh, detoksifikasi ya racun psikologis, tapi juga menolong dia menerima. Bukan dia menjadi menerima itu dalam arti ya udahlah saya korban ya sudah gitu tidak ya, tapi menolong dia untuk acceptance penerimaan sehingga dia bisa melihat pengalaman-pengalamannya itu dan memberi makna baru. Itu yang pertama. Tapi juga hal lain adalah menolong dia untuk yang saya pakai istilah sini adalah pemberdayaan psikospiritual ya. Jadi penyembuhan korban ini berbasis korban kekerasan berbasis ini tidak hanya fokus pada aspek mental saja ya atau yang aspek psikologis tapi juga dalam melibatkan pemberdayaannya berbagai macam dimensi sosial, spiritual, hukum, ekonomi begitu. Pendekatan yang integratif ini akan menolong untuk kita dalam mendampingi, menolong konseli atau korban atau klien kita ini sebagai individu yang utuh, bukan yang terpecah-pecah ya, tapi individu yang utuh yang saling mempengaruhi dan membutuhkan dukungan. Kemudian pemberdayaan hukum juga termasuk di sana, termasuk pemberdayaan ekonomi supaya pada intinya sekali lagi korban-korban atau penyintas ini pulih secara holistik ya. Jadi kita perlu menciptakan ruang penyembuhan yang lebih holistik sehingga dia dapat pulih menyeluruh dan berdaya kembali gitu dalam kehidupan. Bagaimana caranya? Kita karena ini seminar ya, jadi saya spill tidak bisa panjang banyak, tapi bisa dalam diskusi nanti. Setidaknya kalau Bapak Ibu karena memang untuk trauma ini butuh orang yang betul-betul terlatih ya, profesional dan arti terlatih untuk mendampinginya. Tapi kita bisa sebagai pendengar bisa memberikan dukungan psikologis awal, ya, dukungan psikologi awal yang dapat kita berikan. Jadi kalau istilahnya P3K-nya lah ya, pertolongan pertama gitu ya, ketika kita melihat atau mendengar ada seseorang yang sepertinya dia menjadi korban kekerasan berbasis gender dan menunjukkan gejala-gejala ke arah trauma tadi ya. Yang pertama adalah mendengarkan dengan empati, tadi ya tidak menghakimi, tidak menyudutkan, tidak menyalahkan. Contohnya, kamu sih tadi ngapain kamu ke sana? Udah tahu itu tempatnya. Atau ya kenapa kenapa kamu jawab-jawabin misalnya gitu ya. Suamimu kalau dia marah-marah diam aja gitu. Nah itu kan menyalahkan korbannya. Atau kita nggak menyalahkan tapi kemudian ditanya, waktu itu kamu pakai baju apa ya gitu ya. Karena di dalam pikiran kita itu jadi tanggung jawab korban gitu kalau dia pakai baju yang kita anggap seksi begitu ya itu ya salahmu gitu. Padahal uh, tidak begitu ya. Jadi mendengarkan. Yang kedua mengiyakan ya atau memvalidasi
menerima perasaan. Nah, ini yang seringkali tidak mudah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sejawat. Kita itu kecenderungannya, kalau orang mengatakan saya ini hancur, saya sedih, saya langsung kita inginnya cepat-cepat menguatkan gitu ya. Kita inginnya, wah kamu bisa kok, gitu ya. Jadi apa ya, kebiasaan jadi motivator. Kamu bisa, udahlah gitu ya. Yakinlah, pasti kamu bisa menghadapi, hadapi aja. Itu tidak menolong sama sekali orang yang mengalami kekerasan berbasis gender, apalagi yang sudah terindikasi trauma gitu. Tidak, sama sekali tidak menolong. Justru kalau ada orang yang mengatakan saya lemah, saya apa ya, saya tidak sanggup lagi, itu kita dengarkan dan segera memberi, kalau kita bukan penolong yang profesional, segera menolong dia untuk menawarkan, membantu mendapatkan akses ya, supaya dia mendapatkan pertolongan atau bantuan yang profesional gitu. Jadi jangan, udahlah percaya aja ya kamu, ya saya yakin imanmu kuat, kamu pasti bisa gitu. Nah itu sudah menolak perasaan dia gitu. Atau misalnya udah jangan menangis gitu ya, itu apa sikap-sikap yang tidak memberikan dukungan kepada korban atau orang yang mengalami kekerasan tersebut gitu. Nah, tapi juga bukan hanya dukungan seperti itu, kadang-kadang ada kalanya korban kekerasan berbasis gender ini juga memerlukan dukungan fisik ya, tempat tinggal sementara atau makan minum misalnya, karena misalnya kalau dari yang pengalaman kami mendampingi, ketika kekerasan itu terjadi, dia hanya ingat untuk menyelamatkan diri dan anaknya. Jadi dia cuma ambil itu ya, pakaiannya, sendal pun tidak sempat dipakai, apalagi kartu tanda pengenal, apalagi kartu keluarga yang gitu-gitu, BPJS apalagi, itu nggak akan sempat di ini, apalagi misalnya diminta surat nikah ya, dia nggak kepikiran begitu kan, orang kan nggak ada tahu memprediksi seperti itu, kecuali kalau memang ini sudah tidak berlaku jangka lama begitu ya, dan terus menerus, ya dia juga harus antisipasi begitu. Nah, perlu dukungan-dukungan yang apa yang holistik gitu. Nah, ini penting. Jadi dukungan psikologi awal yang bisa kita lakukan adalah hadir, dengarkan. Hadir, dengarkan dan percaya pada cerita dia. Gitu. Ingat kita bukan hakim yang kita kan harus juga apa ya praduga tak bersalah, bukan porsi kita gitu. Dengarkan korban, percaya kepada itu, lalu bantu dia dengan membuka akses. Itu pertolongan pertama. Gitu ya. Tetapi kalau dia ada luka-luka fisik, pendarahan dan sebagainya, kita harus segera menawarkan bantuan gitu ya, memberikan pertolongan emergency gitu. Ini juga penting untuk mendapatkan perhatian kita. Atau misalnya ada gejala-gejala dampak dari trauma ini ya, tidak sedikit yang misalnya ingin juga mengakhiri hidup ya, ingin melukai diri sendiri, itu juga harus mendapatkan perhatian kita. Jadi mendengarkan itu menangkap semua, bukan hanya verbal, kata-kata yang verbal, tapi ekspresi, gestur gitu ya, bahkan mungkin hal-hal yang perilaku-perilaku dia yang kita lihat oh ini tidak seperti biasanya. Nah itu akan menolong dia untuk segera mendapatkan pertolongan. Ada hal yang perlu diperhatikan, sorry ini. Nah, ini hal yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah peduli. Kita harus peduli ya, lihat sekeliling kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak peduli, kita tidak akan tahu bahwa ternyata satu keluarga kita, tetangga kita, anggota komunitas kita jadi korban kekerasan berbasis gender. Orang yang peduli akan segera menangkap, tapi kita sudah tahu pun kalau kita tidak peduli, yaitu kita anggap sebagai urusan pribadi ya. Ya jangan begitu, kita harus peduli. Hadir, hadir itu bukan hanya tubuh kita ya, tapi sepenuhnya diri kita hadir, mendengarkan dia, melihat ya. Jadi kalau di dalam lembaga layanan itu yang kami kembangkan itu 3L ya. Look, listen, and link ya. Lihat, dengarkan, dan sambungkan, hubungkan kepada orang yang apa memang bisa memberikan bantuan. Ini tadi saya sudah sebut, dengarkan dengan empati, bukan simpati, apalagi sampai kita mengatakan harus kuat, saya akan berdoa untukmu supaya kamu kuat, tidak boleh lemah, itu sama saya tidak menolong. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, menghakimi atau menyalahkan. Ini kan kamu juga punya kontribusi, makanya kekerasan ini terjadi, itu sudah menghakimi ya, menyalahkan. Mengekspos terlalu cepat atau memaksa, ayo segera-segera. Ini kadang-kadang pendamping, kalau yang sudah jadi pendamping korban, kadang-kadang suka tidak sabar ya. Kita tuh pengennya cepat, begitu kejadian langsung aja bawa ke kantor polisi lapor. Dia tidak kalau begitu dia tidak memperhatikan
kebutuhan yang holistik dari si korban gitu ya. Tidak semudah itu ya orang bisa segera untuk melaporkan, apalagi kalau itu kekerasan seksual ya. Walaupun dari satu sisi memang terkait dengan pembuktian memang ada waktu yang apa ya yang terkait dengan itu, tapi kita juga harus menyiapkan dia secara mental untuk memproses hukum misalnya. Menyudutkan atau mencoba memberi solusi cepat ini juga sering terjadi. Tadi kalau menyudutkan ya, tapi kadang-kadang solusi cepat juga ya. Udahlah pergi aja ke sini, udahlah langsung aja ini. Nah itu solusi cepat. Mengabaikan atau meremehkan pengalaman yang seperti saya contohkan tadi, misalnya, lah kayak gitu aja nggak usah terlalu dibawa ke dalam perasaan. Nah itu sudah meremehkan ya, melecehkan korban. Apalagi menganggap apalagi kalau di Kristen misalnya ada ungkapan-ungkapan, mohon maaf saya pakai contoh yang Kristen karena saya tahunya yang itu ya. Um, Seringkali orang dengan secara tidak bijaksana mengutip teks-teks tertentu dan mengatakan penderitaanmu itu bukanlah dulu tidak seberat penderitaan yang dialami oleh Kristus gitu. Jadi bersabarlah, sabar gitu ya. Sudahlah, yakinlah Tuhan itu akan segala sesuatunya baik gitu. Nah itu sama sekali tidak menolong. Jadi jangan lakukan itu. Lalu kita juga mencampuri urusan hukum privasi korban, komentar atau pandangan pribadi yang menghakimi, ya, uh, atau juga mengabaikan trauma yang terjadi di masa lalu lah, yang kayak gitu aja masih ini, udahlah, gitu ya. Hidup ini harus move on gitu. Nah itu juga mengabaikan. Demikian Bapak Ibu sejauh sekalian presentasi kita bisa lanjutkan untuk. Terima kasih kepada sejawat Ira Imelda yang sudah mempresentasikan hal-hal yang sangat penting, yang sangat relevan kepada persoalan-persoalan kekerasan berbasis gender. Sekali lagi, terima kasih. Saya kira saya persilakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan, langsung kepada Ibu Ira Imelda. Tidak usah melalui saya, dan saya persilakan nanti Ibu Ira Imelda juga langsung menjawabnya. Saya buka, masih ada waktu sekitar 60 menit, cukup panjang untuk kita berdiskusi atau menanggapi, atau kalau boleh misalnya juga menceritakan pengalaman dan sebagainya, pengalaman orang lain. Mungkin kalau pengalaman sendiri bisa disampaikan secara pribadi kepada Ibu Ira. Dan mohon maaf kalau tadi ada beberapa yang mengusulkan supaya presentasinya atau PowerPoint-nya tidak ditutupi oleh foto Ibu Ira, karena itu memang di style begitu sehingga kalau mau diubah formatnya agak membutuhkan waktu yang agak lama. Ya, ya. Oke, silakan kalau ada yang menanggapi. Ini Ibu Adi sudah. Ada Selamat Kak malam. Orce ini. Oh ya, silakan. Selamat malam, Bu Ira. Ya. Kak Devi ya. Iya, iya Silakan. Pak. Eh, dalam dalam prakteknya, kan ketika ada seorang yang mengalami kekerasan seksual, baik itu dalam rumah tangga ataupun misalnya pemerkosaan dari orang yang tidak dikenal, otomatis pertama kali tindakan dilakukan kan biasanya lari ke lembaga, umumnya ke polisi atau aparat terdekat ya, bisa ke Pak RT atau ke lingkungan lingkungan yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Cuma eh, dalam prakteknya itu banyak penolakan, terus pengabaian, dan kadang-kadang apa ya, blaming bahwa itu bukan, kata-katanya itu yang sering saya dengar itu adalah itu sih bukan pelecehan, kamu kan nikmatin juga. Nah, kata-kata yang seperti itu yang kadang-kadang justru melukai dan membuat korbannya itu akhirnya menarik diri. Nah, solusinya selain ke lembaga, apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang mengalami atau untuk belum jadi penyintas ya, untuk orang-orang yang baru mengalami hal-hal seperti pelecehan atau kekerasan tersebut, Bu? Selain ke lembaga setempat, Ya, solusi terima yang kasih lain. Kak. Baik, terima kasih. Eh,
saya tampung saja dulu ya, siapa tahu ada yang sama, ada Kak Orce dan Ibu Sinta, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Silakan Ibu yang siapa dulu? Bu Ira mengenai ditampung dulu aja. Ya, Saya Ibu persilakan Sinta. Orce dan Kak Sinta Tambunan. Orce dulu dari Sumba. Ya, baik. Selamat malam, Pak Toto, Bu Ira. Terima kasih untuk materinya. Dari saya ingin bertanya, Bu, sebenarnya penyebab utama dari kekerasan gender ini apa, begitu ya? Karena sejujurnya kalau kami di Sumba itu lebih terlihat dari faktor kebudayaan dan juga patriarkal, begitu ya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira teknik apa yang harus kita pakai untuk kita memulai dari dasar mencegah terjadinya kekerasan gender ini, begitu. Kemudian nanti kita masuk pada penanganan terhadap korban itu sendiri. Mungkin itu dulu, Bu, dari saya. Saya kembali. Terima kasih, Ibu Sinta. Iya Bu, terima kasih buat hasil presentasinya ya Bu ya. Memang sangat luar biasa karena memang ini yang sering terjadi pada saat ini, di mana kita di dalam trauma healing ini ya Bu ya. Memang yang tadi ada tersinggung dengan Ibu apa tadi yang bertanya sebelum saya tadi, itu yang mau saya tanyakan. Cuman memang ada satu lagi, eh, apa tantangan terbesar kita di dalam menangani trauma ini, Bu? Contoh misalnya, ada nggak trik-trik di dalam kita menangani trauma ini yang kadang memang kita hanya sering menganggap seperti sepele, seperti yang Ibu katakan tadi kan. Tapi ada nggak, Bu, kayak trik untuk kita menangani trauma di dalam contoh misalnya yang terjadi pada saat ini? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk semua respon dan pertanyaannya. Kalau nanti ada juga yang mau menambahkan, boleh ya, silakan. Yang pertama, mungkin kalau kita kan membahas kekerasan berbasis gender ini dalam konteks, dalam kerangka untuk memahami juga ya trauma dan bagaimana mengatasi ya. Kita memang trauma ini kan seperti yang tadi saya sampaikan, trauma ini kadang tidak dikenali gitu ya. Kadang tidak dikenali, tidak langsung terlihat dengan jelas kecuali ada pemicunya gitu. Jadi seringkali orang-orang itu tidak aware gitu ya, tidak apa ya, tidak sadar, tidak menyadari gitu. Nah, karena itu apalagi akibat dari kekerasan berbasis gender. Karena masih banyak orang berpikir kekerasan berbasis gender itu tidak ada gitu ya. Jadi makanya kenapa presentasi saya kasih judul ini bukan drama ya, tapi trauma. Karena masih banyak orang berpikir itu drama gitu. Ya drama banget sih gitu ya, berlebihan gitu. Padahal untuk orang-orang yang mengalami kekerasan itu berdampak. Dampaknya bisa langsung kelihatan ya, tapi juga ada yang tadi bisa dalam bentuk trauma atau bahkan post traumatic. Jadi PTSD yang kita kenal dengan seperti itu. Nah, dalam konteks itulah kenapa kita perlu memahami kompleksitas dari kekerasan berbasis gender sebelum kita membahas soal traumanya itu sendiri. Nah, kalau untuk terkait dengan pencegahan kekerasan berbasis gendernya, ya memang bagaimanapun karena ini soal perspektif ya, tetapi juga didukung oleh norma-norma yang dibentuk. Tadi makanya saya kutipkan beberapa teori-teori yang bisa kita pakai untuk membaca, memahami kerangka besar dari kekerasan berbasis gender ini. Ya itu akan membantu kita untuk memahami kompleksitasnya. Jadi bahwa kekerasan berbasis gender ini bukan karena ada orang hilaf, gitu. Bukan karena orang hilaf tidak bisa sekadar tidak bisa mengendalikan diri gitu. Tapi memang di balik tindakan-tindakan yang destruktif yang dilakukan oleh orang yang melakukan kekerasan tersebut, ada mindset gitu, ada pikiran yang lahir kalau pakai teori relasi kuasa itu karena relasi kuasa yang timpang gitu, memandang orang lain sebagai objek, sebagai orang yang kelas 2 dibanding dia gitu. Nah itu jadi kompleks sekali gitu. Atau
memandang orang lain itu ya itu tadi, misalnya kalau mau pakai teorinya subaltern, ya perempuan-perempuan dari itu bukan bagian dari uh, masyarakat yang ini ada kelas-kelasnya gitu. Jadi tergantung dari teori mana yang kita pakai. Tapi secara umum memang karena relasi kuasa yang timpang. Nah, relasi kuasa yang timpang ini uh, ditambah lagi dengan norma-norma yang dibentuk. Makanya tadi ada teori Foucault misalnya, dibentuk, dia dihadirkan terus gitu, diproduksi terus melalui pengetahuan ya, pengetahuan untuk melanggengkan kuasa tersebut. Itu sebabnya dia lahir termanifestasi dari tafsir-tafsir kitab suci yang tadi ya, yang bisa melanggengkan kekuasaan, atau juga dari aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, apakah itu kebijakan publik di masyarakat, tapi juga termasuk kebijakan-kebijakan di wilayah-wilayah institusi keagamaan gitu. Nah, jadi kompleks sekali. Kalau mau mengatasinya harus bergerak secara holistik gitu. Kalau untuk pencegahannya di semua bidang itu, bagaimana menghadirkan pendidikan yang adil ya, yang setara gitu, yang tidak membuat ada gap gitu ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang responsif, kebijakan yang berperspektif GETSI ya sekarang ya, gender equity, disability, dan social inclusion. Jadi itu penting. Nah, kalau untuk menanganinya, memang ini tidak bisa apa ya? Kadang kita kan inginnya cepat-cepat. Tentu kalau ditanya pendekatan apa tergantung dari proses. Kalau di dalam konseling di akun itu ada yang namanya apa ya, anamnesis gitu ya, supaya kita tahu ini benar-benar diagnosisnya apa gitu ya. Samalah seperti dokter, ketika terjadi misalnya ada keluhan ya, keluhannya misalnya demam, keluhannya apa, dokter akan melakukan proses dulu ya, menganamnesis, menanyakan sejak kapan, lalu dia memeriksa. Sesudah dia memeriksa, dia baru bisa melakukan diagnosis. Ini misalnya demamnya rupanya karena infeksi, maka tindakan-tindakan terapeutiknya atau terapinya disesuaikan sesuai dengan diagnosisnya. Sama di proses konseling di Akpin juga demikian. Jadi pendekatan-pendekatan itu bukan kayaknya cocok nih pendekatan, misalnya saya lagi banyak diminati itu mindfulness gitu ya, kayak cocok nih mindfulness ya. Nggak selalu cocok gitu, tergantung dari pertama kondisi orang yang sedang kita dampingi, dan juga diagnosa dari apanya, berat ringannya, sudah berapa lama dia terpapar itu, dia trauma atau PTSD, itu kan terkait dengan diagnosa. Jadi kalau ditanya pendekatan apa yang cocok, saya tidak bisa memberikan tips ya, tetap harus dilihat, didampingi dilihat secara spesifik gitu, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Nah, tapi sebagai dukungan psikologi awal, ya tadi Kak Devi menanyakan, gimana nih caranya gitu ya, dukungan psikologi awal. Kita sadar betul bahwa kalau ada orang yang mengalami kekerasan berbasis gender itu dia, kalau kita peduli dan itu kita melihat perubahan-perubahan. Apalagi kalau misalnya dia datang minta pertolongan kepada kita gitu ya. Nah, pertolongan pertama yang kita lakukan adalah mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menyudutkan, atau tanpa memaksa dia harus begini, dan tidak menganggap sepele persoalan yang dihadapi kayak gitu aja. Saya pernah ngalami lebih berat dari itu bisa kok. Nah, itu menganggap sepele gitu ya. Tapi dengarkan saja, dengarkan. Dengarkan, percayai cerita dia, lihat. Jadi yang 3L tadi, look, listen, link, lihat. Jadi dia fisiknya terluka tidak, ada luka-luka atau apa, lihat, perhatikan, kemudian dengarkan apa keluhannya, ya tangisannya atau apa, dengarkan saja. Karena kita belum punya kemampuan untuk mendampingi secara profesional, kalau begitu segera cari orang atau pihak yang bisa memberikan bantuan. Nah, kalau tadi pertanyaannya, ini lembaga-lembaga yang langsung minta pertolongan kadang juga tidak apa ya, tidak langsung empati begitu ya. Betul. Nah, karena itu kan kita harus juga menyadari bahwa banyak sekali kebutuhan ya, kebutuhan terkait kesehatan mental ini gitu. Karena itu kita perlu melatih. Nah, kalau di Akpin kita dilatih untuk itu ya, minimal untuk menjadi pendamping. Pendamping itu yang mendengarkan, ya memberikan dukungan psikologi awal, tapi juga membantu orang-orang yang mengalami tersebut supaya juga bisa mendapatkan layanan yang profesional. Nah, kurang lebih seperti itu.
do and don'ts yang tadi saya sampaikan itu penting menjadi perhatian kita ketika kita memberikan pertolongan pertama. Ya, ingat kalau ada luka-luka terbuka, jangan langsung kita kasih obat apa tidak ya, karena itu akan berdampak pada pemenuhan hak dia nanti. Tapi dampingi korban misalnya untuk mendapatkan pertolongan yang medis sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Saya kira itu mungkin kalau ada tambahan mungkin dari Pak So atau siapa sejawat silakan. Mungkin tadi pertanyaan dari Ibu Orce, dari itu apa sudah dijawab atau belum Ibu? Ya sudah, yang pencegahan Oke. harus ini ya terencana betul gitu, bukan hanya dari kurikulum pembinaan, tapi juga melihat kembali kebijakan-kebijakan supaya lebih responsif sehingga pencegahan KDD itu bisa. Oke, terima kasih Ibu Ira atas tanggapan pada pertanyaan yang diajukan. Tadi Ibu Sinta Tambunan, mudah-mudahan sudah sedikit mendapat pencerahan. Oke, kalau gitu yang lain silakan. Saya cek di chat. Di chat belum ada. Silahkan kalau mau ada yang menanggapi atau mengajukan. Saya mau bertanya ya. Silakan Ibu. Ibu Maria. Iya. Saya ada satu ibu, dia seorang ibu rumah tangga, anaknya ada 2 orang. Dia ini sering mungkin mengalami kekerasan dari keluarganya, suaminya, tidak juga kekerasan fisik juga, tetapi dengan tetangga-tetangganya juga dia sepertinya sering dibully ya. Akhirnya dia tidak suka melihat perempuan-perempuan di sekitar rumahnya dia. Dan pada beberapa minggu yang lalu itu dia memang suaminya lihat dia mengasah parang. Dan setelah itu dia potong suaminya, tetapi belum separah, lukanya tidak parah, tidak separah sekali sehingga masih ditangani di puskesmas. Dan sampai hari ini memang semua pihak takut. Dokter di puskesmas juga mereka bilang kami tidak bisa buat apa-apa. Dan kepolisian juga mencoba untuk menghubungi dinas sosial kabupaten, tetapi dinas sosial kabupaten memang menerima laporan dari kepolisian itu dan juga dari keluarga, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sampai hari ini dia hanya mengurung diri di rumah dan dia jalan, dia sering keluar rumah, tetapi kalau dia melihat namanya perempuan, itu dia sangat benci sekali. Dan sampai hari ini suami dan anaknya harus menghindar ke daerah ke desa sebelah hanya karena takut, karena dia melukai suaminya dengan parang itu. Jadi mereka sempat menelpon saya karena mereka tahu bahwa selama ini saya sering bersama dengan perempuan dan anak di Lembata, tetapi saya bingung karena dinas sosial juga tidak bisa apa-apa. Jadi mungkin terima kasih untuk malam ini. Mungkin seperti apa ya? Mungkin apakah ada solusi? Apakah ada langkah-langkah kecil yang bisa kami lakukan untuk ibu ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Ada satu lagi Pak Toto dari Bu Leni. Silakan Ibu Leni Mansopu. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih untuk materinya. Saya Pendeta Leni dari Genit Kupang. Saya mau tanya, bagaimana menangani kekerasan di depan mata? Kasusnya seperti ini. Ada suami istri, suaminya terus melakukan kekerasan
verbal non-verbal, kekerasan fisik, dan juga tidak menafkahi, tidak mau bekerja, dan istrinya dipaksa bekerja. Lalu kami sudah melakukan upaya untuk menolong saya sampai ngajarin dia bagaimana melakukan langkah cerdas supaya kamu tidak dapat kekerasan lagi gitu. Bagaimana mengedukasi kaum suami. Suami saya juga sudah bicara dengan suaminya gitu. Tapi tidak ada perubahan. Jadi contohnya gini, siangnya dia dipukul, dicaci, orang tuanya juga dicaci maki gitu. Eh, Terus malamnya mereka sudah baikan gitu dan kami jadinya dibenci gitu ketika kami bilang kayaknya lu salah deh, lu salah kalau langkahnya kayak gini karena kekerasan akan terus berlanjut ketika lu menjadi orang yang kira baik gitu dengan tindakan menjadi manusia yang berhati malaikat kepada suami selalu menerima itu tidak akan menolong sama sekali gitu. Tapi itu terus berulang dan intensitas kekerasannya semakin dekat gitu. Jadi semakin sering gitu. Nah, menolong tipe perempuan yang mengalami model kekerasan dan dia tidak menyadarinya dengan pernyataan bahwa ini pernikahan saya tidak mungkin bikin apa-apa, saya tidak mau cerai gitu. Eh, itu bagaimana caranya? Padahal bukan perceraian yang kami tawarkan sebenarnya, tapi bagaimana melakukan langkah preventif supaya dia bisa menyelamatkan pernikahannya. Karena yang paling kasihan itu anak-anaknya gitu, masih kecil dan seringkali mereka tidak dapat makan. Kami harus supply mereka makanan terus. Kami harus supply, ini benar-benar tetangga di depan rumah gitu. Kami harus supply eh, kebutuhan-kebutuhan mereka hari-hari gitu. Dan itu tidak menolong gitu. Tapi kalau berhenti mensuplai ya kasihan anak-anaknya. Jadinya tidak dapat makanan yang sehat, eh, jarang ke sekolah karena orang tuanya terus mengurung diri dalam dalam rumah karena tidak mau tetangga-tetangga tahu bahwa ada kekerasan yang terjadi gitu. Kalau kami tahu. Nah ini akhirnya jadi kesini-kesininya kami tidak tahu bagaimana menolong keluarga ini lepas dari bentuk kekerasan yang terjadi gitu. Apakah Ibu punya saran untuk kasus-kasus seperti ini? Hmm, Ya, itu yang pertama ya, Bu. Yang kedua, bagaimana melakukan edukasi yang benar terhadap masyarakat gitu. Ada kasus di mana ada satu anak perempuan, dia diperkosa oleh 8 orang anak laki-laki, sama-sama anak-anak. Em, itu bukan dilecehkan lagi, diperkosa gitu. Tapi kemudian anak perempuan ini diperhadapkan ke depan umum dan disuruh mengaku benarkah kamu diperkosa gitu. Terus jatuhnya jadi anak-anak masyarakat masyarakat tidak menyukai anak perempuan ini karena bagaimanapun anak laki-laki mereka sama-sama gitu. Keluarga ditekan, ditambah lagi keluarga dari si korban malah melihat masalah ini sebagai mempermalukan diri mereka sebagai keluarga. Jadi tidak melihat hal yang melukai ini anak gadis, tapi melihat kasus ini sebagai mempermalukan mereka, menghancurkan mereka sebagai keluarga. Jadi saya justru melihatnya kasihan ini anak. Nah, ada pada titik-titik tertentu ketika kami mau melakukan upaya untuk menolong, itu jadi kesulitan karena berhadapan dengan masyarakat yang merasa bahwa lebih mementingkan nasib anak laki-laki yang bagi mereka itu juga anak-anak dan itu juga korban. Nah, edukasi terhadap tipikal masyarakat yang seperti ini, mungkin Ibu ada jalan keluar. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Leni. Ya, saya jawab langsung ya, Pak Toto. Silakan Ibu. Em, saya akan pakai ini untuk menolong kita semua ya, supaya kita paham. Oke, sebentar. Ya, ini pentingnya bagi kita untuk memahami respon. Ya, pertama kita perlu apa? Memahami respon setiap orang itu berbeda terhadap terjadi peristiwa traumatis. Ya, ini hanya sebagian kecil ya respon-respon itu ada mungkin, tapi ini gambar-gambar sebagian kecil. Nah, untuk orang-orang yang mengalami peristiwa traumatis, traumatis itu yang tadi ya, bukan hanya fisiknya tapi juga batinnya terluka, itu respon itu sepersekian detik gitu ya, tidak bukan dibuat-buat, bukan drama gitu.
Nah, ada yang memang bisa fight. Jadi kalau ada dia mulai dipukul, dia bisa melawan. Ada balik gitu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Apalagi kalau kekerasannya sudah berlangsung lama. Kekerasannya sudah berlangsung lama dan ada banyak hal yang turut membentuk seseorang tersebut sehingga nampaknya dia itu seperti yang ini. Nah, mana ya supaya kelihatan. Nah, yang ini. Kok dia kayak, dan ini yang saya bilang tadi seringkali membuat kesal pendamping atau orang-orang yang mendampingi gitu. Kok dia malah kayak mendeketin ya, paginya ini kita kasih nasihat ini apa, terus oh kok malamnya kayak baik-baik lagi, bahkan ada yang mengatakan cinta amat sih sama pasangannya, sudah babak belur gitu ya. Bahkan ada pendamping yang pernah curhat gitu ya, karena ada sesi-sesi curhat para pendamping. Kebetulan korbannya adalah istri, pelakunya adalah suaminya gitu ya. Suaminya kagak ganteng kagak katanya, nggak ganteng ya, kaya kagak gitu ya, jelek, mukul lagi gitu. Jadi suaminya ini udah bukannya cakep katanya, miskin, masih mukul lagi, masih mau lagi dia gitu. Cinta-cinta amat itu saking kesalnya ya pendamping. Nah, kalau kita melihat seperti itu, kita lupa tidak memperhatikan bahwa setiap orang itu punya respon akibat dari pengalaman. Nah, orang dalam kita mendampingi, kita tidak bisa menjadikan standar kita atau standar sekalipun kasusnya sama menjadi standar buat setiap orang. Nah, ini pengalaman ini penting gitu. Jadi kalau ada seseorang yang sepertinya seperti ini, kok dia kayak terus-menerus menjadi kayak bolak-balik lagi, mendekat lagi. Nah, itu bukan karena dia cinta-cinta amat gitu. Atau bukan karena dia nggak mau berubah, bukan karena dia nggak kapok. Bisa jadi itulah salah satu-satunya buat dia cara untuk bertahan. Bertahan, ya. Bertahan itu bukan hanya soal mempertahankan rumah tangga, tapi juga bertahan dari kita kan tidak tahu sehari-hari apakah sudah ada ancaman pembunuhan, pemukulan kepada dia, kepada anak, kepada yang tidak terlihat gitu. Yang kita lihat kan hanya yang bisa kita lihat gitu ya. Sehingga kita memberikan. Nah, kalau kita mengatakan itu kita sudah judgment, kita tidak memperhatikan kebutuhan. Nah, perlu untuk mendengarkan. Mendengarkan itu bukan hanya verbal. Buat orang-orang ini tidak bisa dia menceritakan betapa beratnya penderitaan pengalaman yang dia hadapi secara detail. Karena kalau dia cerita ke kita secara detail, Bapak Ibu, itu sama dia mengalami kembali traumanya berulang ya. Jadi semacam dia dia mengalami kembali gitu. Jadi tidak mudah. Jadi kalau ada orang merespon ini bukan berarti dia nggak mau berubah. Ya, itu kalau kita sudah seperti itu, kita judgment jadinya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, termasuk yang tadi ya, yang kalau tadi itu kan dia saking kan sudah tidak tahan, dia melawan, gitu. Ya, walaupun kemudian secara pidana itu dianggapnya juga jadinya kekerasan, pelanggaran pidana karena menggunakan senjata untuk membalas perlakuan suaminya. Tapi buat korban yang tidak ditangani, tadi ya respon orang ini berbeda-beda ya. Ada yang pingsan, ada kolaps seperti ini, ada yang nge-freeze nggak tahu mau bilang apa dia gitu, tapi ada yang melarikan diri bukan hanya keluar dari rumah itu gitu ya, tapi juga nggak mau bahas, nggak mau diskusi soal itu, menghindar selalu kalau bicara soal itu, mengatakan saya baik-baik saja, tidak ada masalah dengan keluarga, itu juga respon flight. Ada orang yang melawan yang kayak tadi gitu. Nah, ekspresi itu kan ekspresi kemarahan, ketidaksanggupan lagi untuk berhadapan dengan pelaku yang terus-menerus melakukan kekerasannya, dan kita tidak tahu seberapa sering, seberapa berat dan intensitas dari kekerasan itu. Nah, karena itu untuk mendampingi misalnya kasus yang pertama tadi, uh, kalau secara hukum itu pasti perempuan berhadapan dengan hukum ya konteksnya, tetapi kalau dalam konteks kita ini artinya psikospiritual, pendampingan ini adalah mendengarkan semua. Ini kan dia mengungkapkan kemarahan ya, ketidakmampuan lagi untuk menahan setiap penderitaannya, ya itu yang kita dengarkan. Jadi bukan kita jadi apa ya, menobatkan dia supaya dia berubah, tidak melakukan, tidak bisa gitu. Bantulah dia untuk mengeluarkan semua kemarahan dia secara sehat kalau memang kita mau mendampingi. Jadi orang tersebut memang perlu didampingi oleh konselor yang profesional. Tidak bisa hanya saya tidak mengatakan di dinas sosial tadi ya, tidak profesi, tidak, tapi memang memerlukan
orang-orang yang betul-betul bisa memahami kondisi seperti ini. Termasuk dengan respon yang ini tadi. Jadi dibantu untuk memahami ya, mendengarkan semua apa yang dia cemaskan kalau misalnya dia meninggalkan tempat itu. Kita kan pinginnya langsung, udahlah tinggalkan aja. Kita nggak menanyakan sebenarnya dengan tindakan itu apa yang dia cemaskan, apa yang dia pikirkan sehingga dia tidak segera mengalami. Lain adalah kita juga agama ini berkontribusi besar untuk apa ya, membuat orang menjadi ragu-ragu, bimbang untuk mengambil keputusan gitu. Di samping ada hal-hal yang lainnya. Nah, kalau terkait apa yang bisa kita lakukan untuk komunitas yang itu memang itu nggak bisa seperti ini ya, membalikan telapak tangan gitu. Yang pertama tadi kekerasan berbasis gender itu selama dianggap tidak ada, itu pasti tidak akan selesai. Ya, kita akan seringkali tanpa sadar menganggap nggak ada bentuk itu hanya dianggap ini keluarga aja gitu. Justru harus kita akui ada sesuatu yang tidak beres gitu ya dengan diri keluarga, dengan komunitas gitu. Nah, mulai dari situlah kita melakukan pencegahan preventif. Tidak mudah, pengalaman ada pertanyaan soal praktek-praktek baik, tapi kalau praktek baik terkait korban, mohon maaf saya tidak bisa sharing karena itu terkait dengan kode etik, gitu. Tapi bahwa dalam konteks penanganan korban-korban atau yang sudah menjadi penyintas juga ketika dia didengarkan ya, belum lagi terapinya gitu ya, baru proses pertama perjumpaan, ketika dia didengarkan dan diberi kesempatan untuk menangis, mengeluarkan semua hal-hal yang menekan dia, racun-racun psikologis, walaupun persoalannya belum selesai, dalam pengalaman 40% dia sudah bisa mulai melihat kembali hal-hal yang dia bisa lakukan. Jadi belum terbantu sepenuhnya, tapi setidaknya beban-beban yang dia pendam, yang dia simpan itu sudah dikeluarkan. Nah, mengeluarkan racun psikologis ini yang perlu kita membangun ruang yang aman ya. Tidak dijadikan itu bahan khotbah, tidak dijadikan itu bahan percakapan, tidak di-share di wall Facebook, di apa begitu ya, IG, ya wah saya sudah itu akan apa ya, malah tidak membantu korban. Nah, untuk pendidikan publik, saya kira kalau ditanyanya bagaimana untuk masyarakat, ya ini kerja berat dan kerja bersama. Harus mulai dilakukan karena ibu konteksnya di gereja. Saya kira kebetulan saya juga di gereja, ya kalau di GKP, di Gereja Kristen Pasundan dan tempat di mana saya layanan, kami selalu memasukkan itu dalam liturgi, dalam kebaktian, tapi juga ada workshop-workshop, training-training yang disengajakan untuk mengenali ini loh KBG itu, aware gitu ya. Mulai dari usia anak per kategori, anak dan seterusnya. Kita kalau untuk anak-anak tidak mengajarkan apa itu kekerasan, tapi mengenalkan bagaimana cara menghormati. Nah, kurikulum pendidikan anak mulai dari sekolah minggu, remaja gitu, itu harus betul-betul terintegrasi gitu. Kalau mau mencegah kekerasan berbasis gender itu memutus rantainya yang mulai harus dari sekarang. Nah, kerjanya nggak bisa instan, cepat, tapi memang harus sistematis karena kita juga sedang melawan dalam tanda kutip bentuk kekerasan yang sistematis. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sejawat sekalian. Ibu Adi. Oke, terima kasih. Apa saya boleh menambah satu hal Oh, lagi? Pak Toto, ya silakan. Maaf, saya bisa jadi moderator. Moderator yang merangkap. Silakan Pak Toto. Yang pertama, saya pikir tadi menangani orang yang selalu mengalami kekerasan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah juga menolong orang yang melakukan kekerasan. Barangkali gereja atau lembaga lain yang mungkin bukan berkaitan dengan komunitas keagamaan juga bisa. Saya kira untuk menolong ibu tadi yang mudah mengampuni, saya kira dari Ibu Leni dari Kupang ya, itu. Ketika istrinya misalnya mengampuni, tentu harus juga ditolong. Tetapi juga apakah pengampunan tadi bukan hanya pengampunan kosong, tapi misalnya kalau sungguh-sungguh mau berbaik hati, nah suaminya juga harus bersedia
diperbaiki perilakunya. Nah, apakah ada lembaga yang misalnya secara umum menawarkan jikalau ada orang yang merasa cenderung melakukan kekerasan, barangkali juga perlu ditolong. Jadi itu salah satu cara mencegahnya, harus ada lembaga. Apakah itu berkaitan dengan komunitas keagamaan atau tidak, saya pikir itu perlu dilakukan sebagai pencegahan. Dan itu tentu harus mulai dari orang itu menyadari bahwa di dalam dirinya ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Saya kira hal lain yang perlu dilakukan adalah misalnya bagaimana melakukan persiapan perkawinan dengan lebih baik dan lebih holistik. Mungkin dari sisi teologis, tapi juga dari sisi psikologis, bahkan juga mungkin kemungkinan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, saya kira itu lebih baik diperbaiki dulu daripada ternyata sebenarnya sudah ada kecenderungan itu. Saya kira itu akan, kalau kita teliti dengan baik, mungkin ada ketika pacaran, ketika berkenalan, nah itu mungkin juga ada tanda-tanda kekerasan. Saya pikir sudah mungkin bisa dideteksi. Ini dua saran saya untuk mencegah, sehingga saya kira apakah itu pemerintah atau tidak, itu perlu ada pencegahan-pencegahan. Kalau tadi ada ibu yang sudah mengasah pisau dan bersembunyi atau mengurung diri, nah apakah itu juga sudah ada depresi dengan ekspresi kemarin itu? Nah, saya kira kita tidak perlu takut ya barangkali dengan dokter. Aneh kalau dokternya itu tidak bisa menolong. Saya kira kalau itu dimungkinkan, betapa pentingnya kerjasama dengan dokter, bahkan juga mungkin psikiater, sehingga orang demikian ini bisa dilakukan perbaikan kondisi fisiknya, barangkali dengan terapi obat ya sedikit bisa mengalami ketenangan kembali dan bisa ditanya dan bisa dilayani dengan baik. Nah, apakah juga karena trauma tadi, salah satu dampak dari trauma, orang itu bisa mengalami gangguan jiwa berat atau sering kita sebut dengan schizophrenia dalam bahasa sehari-hari, sering disebut dengan insane atau gila. Saya kira betapa pentingnya program pencegahan dan penanganan semacam ini, harus ada tim yang lengkap, baik dari sisi konseling psikospiritualnya atau caring psikospiritualnya, sekaligus juga dengan hukum dan orang-orang medis yang memang punya kompetensi. Di sisi lain, saya kira mengingat persoalan-persoalan yang banyak ini, barangkali juga betapa pentingnya tidak usah menunggu Dinso yang barangkali juga tidak punya keterampilan untuk itu, atau puskesmas yang mungkin justru mengalami ketakutan, padahal mereka yang harus menolong. Saya kira betapa pentingnya kerjasama dikembangkan di wilayah-wilayah untuk menolong baik yang sudah menjadi penyintas ataupun juga yang perlu dilakukan pencegahan. Barangkali itu tambahan saya, Ibu Ira. Ya, terima kasih Pak Toto. Betul ya, sebelum ke Bu Adi, Ibu Orce, dan Ibu Yurin, jadi memang kalau di kami juga ada yang namanya konseling perubahan perilaku ya di crisis center. Konseling perubahan perilaku ini untuk menolong para pelaku untuk mengubah perilakunya gitu ya, yang destruktif gitu. Jadi bukan hanya korban yang didampingi, tapi kalau para pelaku khususnya KDRT ya, kasus KDRT atau yang pelakunya adalah anak gitu, itu direhabilitasi juga gitu supaya ada perubahan perilaku. Terima kasih Pak Toto tambahannya. Ibu Adi, Ibu Yurin, dan Ibu Orce, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Ira. Menarik penjelasan Ibu Ira tentang strategi penyembuhan trauma. Nah, Ibu Ira sendiri juga sebagai seorang konselor psikospiritual juga menyebutkan salah satu
strateginya adalah pemberdayaan psikospiritual. Nah, pengalaman dari Ibu Ira sendiri ketika menjalankan strategi penyembuhan trauma ini, apakah dia berjenjang? Selesai pemberdayaan psikospiritual, baru dilanjut ke pemberdayaan sosial, dan juga terus ke hukum dan ekonomi, ataukah dia bisa seperti kayak maju mundur begitu, bisa sementara pemberdayaan psikospiritual bisa juga merangkap ke pemberdayaan-pemberdayaan yang lain. Mohon ini dibagikan. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bu Raji. Ibu Yurin, Ibu Orce, silakan. Baik, saya akan bertanya, menurut Ibu, apakah ada perilaku atau perasaan tertentu yang bisa menjadi tanda bahwa seseorang itu sedang menyimpan luka, trauma, meskipun dia belum menyadari atau mengakuinya? Baik, terima kasih. Gejala ya pertanyaannya, gejala atau tanda. Kak Orce, silakan. Ya, terima kasih Bu Ira. Saya ingin bertanya Bu Ira, karena beberapa minggu terakhir saya juga sedang mendampingi korban kekerasan seksual, dan itu adalah anak di bawah umur, begitu Bu. Nah, korban ini mengalami trauma Bu Ira. Dia sangat takut, kemudian dia memilih untuk menutup diri. Seperti tadi yang Ibu Ira sampaikan, itu isolasi sosial ya. Dia menutup diri, kemudian bagi kami untuk mendampingi itu, kami merasa cukup kesulitan karena ketidaksediaan korban untuk mau berbagi cerita dengan kami, seperti itu. Nah, kalau korbannya terus ada dalam dinamika seperti trauma seperti itu Bu Ira, dan dia takut, dia cemas, dan nanti dia akan menangis sendiri, dia bisa berteriak sendiri seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang Pak Toto sampaikan, yang skizofrenia itu. Saya punya salah satu umat yang skizofrenia, Bu. Dia mengalami pertama itu memang itu KDRT. Kemudian suaminya membiarkan dia begitu saja, tidak membiayai dan seterusnya begitu. Dan anaknya itu meninggal setelah berumur 1 tahun 9 bulan begitu. Anaknya meninggal, kemudian dia masih dalam perasaan luka. 3 tahun kemudian dia mencoba untuk menikah, begitu. Dia mengambil keputusan untuk menikah, tapi juga gagal dalam pernikahan itu. Kemudian sekali lagi dia mau menikah, tapi itu dengan orang lain, dengan orang yang berbeda, tetapi juga gagal. Pada akhirnya luka itu dia dobel begitu, dan akhirnya dia luka itu berdampak pada trauma yang tidak lagi dapat diurai oleh tubuh, sehingga kemudian berdampak pada psikis tadi itu, dia muncul dengan skizofrenia tadi, seperti itu. Nah, kalau keadaannya seperti ini, teknik yang perlu kita pakai, seperti tadi yang Ibu Ira sudah sampaikan, kira-kira kalau misalnya tadi kasus yang pertama, anak di bawah umur itu memilih untuk isolasi diri, satu. Kemudian dengan ini, yang perempuan yang dewasa ini, yang skizofrenia ini, begitu Bu. Tapi sejauh ini kalian skizofrenia, dia sedang kami coba temani dengan psikiater sama psikolog klinis. Seperti itu Bu Ira, saya kembalikan. Terima kasih Kak Oce, dari Ibu semua yang sudah mengajukan pertanyaan ya, sharing. Jadi kalau yang terkait dengan kedukaan, saya minta bantuan Pak Toto ya untuk juga memberikan respon. Saya menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Yurin atau Kak Yurin terkait gejala ya atau tanda dari trauma. Gitu. Sebenarnya macam-macam, tergantung dari pertama lamanya peristiwa tersebut atau kejadiannya yang tadi ya, jenis-jenis trauma tadi kan, ada yang akut, yang ada yang
karena kejadiannya terjadi berulang kali, itu juga berpengaruh kepada gejala atau tanda. Jadi memang tergantung dari seberapa sering peristiwa itu dialami atau yang tadi yang akut ya. Jadi masing-masing punya ciri-ciri gejala yang berbeda, termasuk juga terkait respons tadi ya, respon dari seseorang yang mengalami trauma tersebut. Nah, tapi secara umum, saya katakan secara umum, ada beberapa gejala atau tanda yang bisa kita kenali. Ya. Nah, misalnya cemas dan takut, beda ya, cemas dan takut itu biasanya untuk yang korban kekerasan lebih banyak ketakutannya gitu ya. Tapi bisa kalau dia trauma, cemas dan takut ini bercampur. Takut itu karena punya pengalaman yang memang traumatis gitu ya, takut gitu karena ada ancaman. Nah, karena kekerasan itu biasanya ada ancaman. Nah, ini yang membuat dia trauma. Jadi cemas dan takut. Ada yang sulit berkonsentrasi, jadi ada perubahan-perubahan. Ada yang mengalami serangan panik, ya serangan panik. Tapi ada juga yang langsung kelihatan ketakutan tadi, takut yang terhadap hal yang sebelumnya tidak ditakuti. Saya ambil contoh, misalnya yang pernah kami dampingi, ada anak yang tidak mau bersalaman, tidak mau salaman habis kebaktian minggu. Ya, konteksnya di gereja. Lalu kan orang tuanya nggak aware ya dimarah-marahi aja anaknya, nggak sopan, harusnya kan salam sama orang yang lebih tua gitu. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu setidaknya sudah tahu ini harus lebih peduli. Ya, tidak langsung ditanya gitu, kenapa kamu jangan kita jadi ikutan panik juga ya, tapi ditanyakan apa yang dia rasakan ketika dia menolak untuk bersalaman, misalnya seperti itu ya untuk anak-anak kita. Jadi gejala-gejala tandanya beragam. Ada juga yang mati rasa, itu ada juga ya, jadi karena untuk mengurangi rasa sakitnya dia seperti mati rasa saja. Nah, ada yang memang sudah kelihatan gejala depresinya, sedih, kehilangan minat, itu sudah mulai depresi ya, mengurung diri. Tapi ada juga yang misalnya tadi ya, jadinya tidak mau berhenti, ingin sibuk terus, nggak mau tidur, karena tidur itu menakutkan, karena mengingatkan dia atas peristiwa, rupanya peristiwa traumatis terjadi ketika dia tidur misalnya. Gangguan makan itu bisa makannya banyak sekali atau tidak mau makan, ya tidak terus-terusan, itu juga bisa. Tapi juga ada perilaku-perilaku yang bisa dikatakan perilaku impulsif gitu ya, dia tidak melakukan tindakan itu tanpa berpikir mempertimbangkan dulu gitu, karena itu responnya. Jadi macam-macam sekali. Ada juga yang menyakiti diri sendiri karena ya ingin mengakhiri hidup saja atau menyakiti ya. Nah, tidak semua orang yang mengalami kejadian traumatis akan mengalami gejala trauma seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang sama gitu ya. Bervariasi tergantung pada jenis trauma dan berapa lama peristiwa traumatis terjadi. Jadi tapi ini hanya untuk membantu kita untuk mengenali. Tetap harus mendengarkan. Tetap intinya harus mendengarkan. Yang tadi ya, look, listen, link. Lihat, perhatikan, dengarkan, hadir secara utuh supaya kita bisa mendapatkan, menangkap gejala-gejala ya, yang dirasakan oleh orang yang mengalami peristiwa traumatis tersebut. Nah, untuk anak, mengapa biasanya bukan hanya untuk anak, orang itu agak sulit terbuka ketika menceritakan pengalaman traumatisnya. Mengapa? Karena kadangkala kita bertanyanya peristiwa. Pertama kali bertemu kita tuh langsung ingin tahu peristiwanya di lembaga-lembaga layanan. Ya, karena kami termasuk juga bagian lembaga layanan ya, anggota forum pengadaan layanan, kita sudah merefleksikan itu. Pertama kali berhadapan dengan korban itu bukan untuk menyusun kronologi. Ini penting sekali. Karena kalau menyusun kronologi, apalagi kita suruh dia yang susun sendiri, dia suruh tulis gitu, itu bukan sekedar dia mencatatkan peristiwa, tetapi dia kembali mengalami peristiwa yang sebenarnya ingin dia lupakan gitu, tidak mau dia ingat gitu kan. Peristiwa itu kan begitu menyakitkan sekali, jadi ada yang denial, tidak mau diingat, tidak mau dibahas. Kebayang sekarang kalau dia harus menceritakan kembali detail, apalagi sudah terkait kronologi. Nah,
Karena itulah pertanyaan-pertanyaan kita terhadap siapa yang kita dampingi ini, jangan dulu soal kronologinya. Fokuslah dulu kepada apa yang dia rasakan, perasaannya yang saat itu, yang paling mengganggu dia. Ya, apakah dia merasa marah, apa dia merasa kecewa, apa dia merasa hancur, itu gitu. Jadi Bapak Ibu sejawat, apakah anggota jemaat atau komunitas siapapun gitu ya, kalau ada orang bercerita tentang peristiwa traumatis, jangan lalu kejadiannya bagaimana, siapa pelakunya, itu nomor sekian lah. Apalagi kalau kita suruh dia nulis kronologi, itu sama sekali tidak membantu ya. Nah ini harus ada dialog kan antara pemberdayaan hukum tadi yang saya sebut tadi dengan konseling. Jadi fokus dulu, fokuslah kepada perasaan apa yang dia rasakan, cemas, takut, untuk trauma dia bercampur dan lain-lainnya. Jadi dibantu dulu dia. Kadang ada orang nggak bisa cerita, nanti jadi dengarkan aja dulu, ditemani, ya, ditungguin sampai dia selesai nangis gitu. Jangan dipaksa cerita dong, ini cerita, speak up gitu ya. Itu sama sekali tidak membantu. Jadi fokuslah dulu kepada perasaan, menolong dia, termasuk untuk anak-anak. Ya, jangan dipaksa jangan diminta dia untuk menceritakan gimana kejadiannya. Ajaklah mereka bercerita apa yang dia rasakan. Nah, secara biasanya dalam pengalaman, waktu kita mulai dengan perasaan, ada kalanya dia juga akan mulai cerita tentang peristiwa. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu yang kita ingat, tapi tidak dulu fokus ke sana. Fokuslah kepada perasaan. Nah, terkait pertanyaan Ibu Adi, mudah-mudahan saya menjawab tadi ya, pertanyaan Kak tadi dengan Kak Yurin. Kalau di pengalaman kami itu tergantung kasus yang dihadapi oleh orang yang kami dampingi ini atau oleh klien kami ini, misalnya ya, karena tidak semua otomatis misalnya memerlukan pemberdayaan yang sama semua begitu. Contoh, tapi di awal setelah kita fokus kepada apa yang dia rasakan, kita melakukan ada istilah assessment awal ya, atau konseling tahap awal untuk tadi ya, membantu mereka mengeluarkan semua perasaannya, tapi sekaligus juga mengakses mereka kebutuhan dia, layanannya itu apa. Kalau di lembaga layanan kan begitu ya. Apakah hanya psikologis atau butuh layanan lain seperti shelter misalnya, atau juga yang lain-lainnya, itu di awal begitu. Baru sesudah itu prosesnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di awal mereka juga harus tahu hak-hak mereka. Kalau di lembaga layanan berbeda ya, dengan di setting pelayanannya beda. Karena kami di crisis center, maka kita akan mulai juga menjelaskan apa saja yang bisa dia akses, hak-haknya seperti apa, dan seterusnya. Jadi tidak selalu berjenjang, selesai ini dulu, tidak tergantung kebutuhannya. Ada yang tidak memerlukan soal ekonomi ya, karena secara finansial dia oke gitu, tapi yang dia butuhkan misalnya terkait pemulihan atau penyembuhan, hanya penyembuhan psikis misalnya gitu ya, atau yang lainnya. Tapi tetap kita berikan hanya holistik semua supaya tidak ada yang tertinggal. Termasuk misalnya karena yang kami tangani ini kan bukan bukan hanya yang Kristen ya, kami menangani juga konseling-konseling atau klien-klien kami yang bukan Kristen. Kami juga termasuk menawarkan seandainya konseling atau klien kami ini memang memerlukan juga pendamping spiritual yang sesuai dengan agama yang dia anut, gitu. Jadi kami menyediakan itu juga, tapi tentu harus sudah punya perspektif yang sama, gitu. Termasuk kalau misalnya membutuhkan tempat tinggal sementara, di tempat tinggal sementara itu kami sediakan gitu. Apa? Misalnya dia yang Muslim butuh mukena, butuh Quran, butuh apa, kita sediakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemberdayaan seperti itu. Tapi tentu saja sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh orang yang kita dampingi tersebut. Saya kira itu yang terkait dengan kedukaan. Pak Toto boleh menambahkan, Pak Toto, skizo dan kedukaan tadi, PGD? Saya ingin tambahkan sebenarnya sederhana. Ya. Mungkin mengenai apa, saya bicara dari sisi pelakunya ya. Nah, kadang-kadang kita punya pemeo atau punya stereotipe bahwa orang yang melakukan kekerasan itu pernah juga diperlakukan pada masa lalu itu mengalami kekerasan, dan itu kan belum tentu. Makanya memang betapa pentingnya dengan mendengarkan kita
memahami betul sejarah orang itu. Nah, salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan kaitannya dengan permintaan Ibu Ira, barangkali orang itu mengalami kedukaan yang belum selesai misalnya. Karena salah satu gejala dari kedukaan itu kan marah, yaitu. Nah, bisa terjadi kekerasan itu karena ada simpanan-simpanan kemarahan yang belum dia selesaikan. Nah, simpanan kemarahan itu bisa ke kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, bisa juga kekerasan yang lain. Sehingga betapa pentingnya di samping menangani penyintas, kalau boleh dikatakan itu korban, tapi juga menangani pelakunya. Tadi kalau ditanya mengenai gejala awal, menurut saya itulah pentingnya kepedulian orang tuanya. Kalau untuk anak-anak, biasanya anak-anak itu kan mengalami perubahan perilaku. Nah, biasanya murung. Nah, kadang-kadang kalau murung itu kan justru dipaksa untuk untuk mengatakan sesuatu atau apa, tapi kurang diperhatikan segi kedalamannya. Jadi salah satu gejala menurut pengalaman saya selama ini untuk anak-anak adalah murung. Nah, kekerasan itu bisa seksual, bisa juga bully di sekolah, bisa juga pelecehan lain. Nah, saya kira betapa pentingnya juga menolong orang tua memahami apa yang terjadi, misalnya ketika anaknya itu ada perubahan perilaku sedikit murung, mungkin perlu dipancing, ditelusuri perasaan-perasaannya sehingga dia bisa akhirnya, karena untuk menceritakan pengalamannya itu kan perlu waktu. Kadang-kadang kita tidak bersabar, maunya kita segera memperoleh bagaimana bisa terjadi, waktu itu terjadi kapan, siapa yang melakukan. Nah, itu mungkin belakangan, tetapi yang pertama saya kira membiarkan dia waktu yang tepat untuk mulai berbicara. Barangkali itu Ibu Ira, tambahan saya sedikit. Makasih. Iya, tadi ada juga Pak soal PGD yang prolonged grief disorder, boleh sedikit Pak? Mungkin perlu didiskusikan secara lebih detail ya. Secara khusus ya. Secara khusus. Tapi saya kira juga untuk orang yang mengalami prolonged disorder itu kan biasanya sudah ada komplikasi dengan persoalan-persoalan lain, misalnya apakah dia mengalami depresi, apakah dia juga mengalami panic attack, atau juga mungkin merasa loneliness. Saya kira perlu dilihat secara lebih detail. Tapi kuncinya juga sama, memberi kesempatan dia untuk menceritakan, mengekspresikan semua persoalan-persoalan atau perasaan-perasaan negatif dan kita terima ya. Tetapi kalau itu sudah menimbulkan komplikasi, misalnya karena kan dampak dari kedukaan itu kan bisa misalnya bisa juga ke penyakit jantung atau juga mungkin panic attack, bisa juga MAH. Jadi kalau dia merasa ada MAH, ada gangguan macam-macam yang lain itu ya bisa terjadi juga karena dipengaruhi oleh kedukaan yang sudah berkepanjangan. Nah, kalau itu sudah terjadi 12 bulan, tentu barangkali kalau ada komplikasi dengan MAH tadi, gastroenteritis, itu tentu memerlukan pertolongan medis. Di samping itu pada waktu yang sama juga dilakukan intervensi pendampingan, mendengarkan perasaan-perasaan yang dia terima selama ini. Barangkali sebelumnya dia harus menangis karena dilarang menangis sesuai dengan keyakinan agamanya, saya kira perlu diberi kesempatan untuk menangis. Bahkan juga kalau ada rasa penyesalan, ada kemarahan yang dipendam, saya kira pada waktunya perlu diberi kesempatan untuk itu. Tentu harus memerlukan teknik-teknik intervensi yang lebih dalam. Barangkali kalau diperlukan, Ibu bisa berbicara dengan saya langsung supaya saya bisa
melihat situasi yang konkret sehingga apa yang bisa kita lakukan itu akan lebih efektif dan lebih baik. Terima kasih Ibu Ira. Ya, makasih Pak Toto. Jadi demikian ya Ibu-Ibu. Jadi bagaimana pertama tadi saya meng-highlight saja, kalau itu jangan dipaksa untuk, atau pertama-pertama itu jangan disuruh nyusun kronologi, jangan suruh menceritakan pengalamannya seperti apa, peristiwanya bagaimana, kejadiannya kapan. Fokuslah kepada perasaan. Ya, justru kadang saya nggak tahu mau mulai dari mana, ya nggak perlu cerita mulai dari mana. Tanyakan saja yang dia rasakan sekarang ini seperti apa. Itu akan membantu. Jangan dihambat, dilarang kalau dia mau menangis, ya, dia mau apa, justru itu kesempatan buat dia untuk mengeluarkan semua, mungkin yang dipendam, rasa marahnya, merasa sedihnya, rasa hancurnya, dia percayakan kepada kita sebagai pendengar. Karena itu dengarkan dengan baik, tanpa menghakimi, tanpa menilai atau juga melarang, apalagi langsung menyuguhkan teks-teks kitab suci dengan mengatakan harus sabar, harus percaya bahwa pasti ada jalan keluar gitu ya. Demikian. Sudah pukul 7, saya kurang tahu apakah waktunya sudah selesai. Baik. Tapi belum, saya tutup sedikit Mbak Bekti. Baik, silakan Bu Ira. Ya, jadi ibu bapak, kakak semua, terima kasih untuk semua respons bapak ibu yang ingin lebih dalam mengetahui bagaimana sebagai tadi ya pendamping atau bahkan sebagai konselor. Saya bukan endorse ya, tapi memang karena pengalaman saya sebagai salah seorang anggota AKWIN, saya merasa sangat dibekali ya, sehingga di dalam pelayanan bisa menjadi lebih baik ketika mendampingi, terutama mendampingi korban-korban kekerasan berbasis gender. Trauma itu bukan drama, sekali lagi trauma bukan drama, tapi luka dalam yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan korban. Tapi seperti halnya luka fisik, trauma juga bisa sembuh asalkan mendapatkan dukungan yang tepat. Karena itu setiap kita punya peran penting dalam memberi ruang bagi orang-orang tersebut untuk sembuh, untuk pulih, untuk merasa didengar, untuk menemukan kembali kekuatan di dalam diri mereka. Dengan pendekatan yang penuh empati dan penghargaan terhadap perjalanan pengalaman mereka, kita bisa membantu mereka untuk sembuh, untuk bangkit kembali. Karena itu mari bersama-sama menciptakan ruang aman dan mendukung proses penyembuhan trauma, karena hanya dengan itu kita bisa membangun masyarakat kita ini yang lebih adil dengan penuh kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang belum pas atau hal-hal yang mungkin belum terjawab, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan AKWIN kepada saya. Demikian, saya serahkan kembali ke Mbak Bekti. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ira atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Apa yang kita dapatkan pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, boleh kita semua open kamera. Saya akan mengambil gambarnya untuk dokumentasi. Saya lagi di jalan Mbak Bekti, nggak apa-apa kok. Baik, nggak apa-apa Bu Devi. Baik, ada 3 slide. Untuk slide yang pertama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ibu Ira. Sebelum ditutup juga, saya akan bagikan sedikit informasi bahwa di minggu depan kita masih akan ada seminar lagi dengan tema yang mungkin masih berkaitan dengan topik pada malam hari ini, yaitu tentang depresi dampak dari kekerasan seksual yang akan diberikan oleh Ibu Shirley Angelin Kusuma. Beliau juga anggota konselor AKWIN. Kemudian
Untuk pendaftaran melalui Google Form sama seperti pada pendaftaran Zoom hari ini. Namun link Zoom dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email yang digunakan Bapak Ibu untuk mendaftar. Kemudian e-sertifikat juga hanya dibagikan kepada peserta yang mengikuti seminar. Seperti itu. Untuk acaranya sendiri di hari Jumat, Bapak Ibu, pada pukul 16 WIB sampai 18 WIB. Pendaftaran bisa dilakukan melalui WA di nomor kantor Seknas Akpin bersama saya atau Mbak Lina di 085741147333. Seperti itu informasi dari saya. Apakah ada tambahan dari Pak Toto? Terima kasih Mbak Bekti, Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang semua. Saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2025 di Balige, persisnya di dekat airport Silangit, Akpin bersama dengan teman-teman di wilayah Tapanuli Raya akan sekali lagi mengumuli persoalan trauma sebagai akibat dari kekerasan seksual khususnya. Dan Akpin akan ada tamu dari India, seorang ahli juga tentang trauma. Kami undang Bapak Ibu semua bisa hadir di Tapanuli Raya, tidak jauh dari airport Silangit, si Borong-Borong. Namun bisa hadir di sana, dan tentu kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir, tidak lupa sekaligus kami mohon dukungan doa dan juga mungkin dukungan untuk memperingan beban dari teman-teman panitia di Tapanuli Raya. Akan ada surat khusus yang dikirimkan ke Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan penuh dari Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Mbak Bekti. Terima kasih Pak Toto. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi karena mulainya agak cukup terlambat, jadi kita tidak mulai dengan doa, namun baik kita tutup malam hari ini dengan doa. Boleh minta kesediaan salah satu Bapak, Ibu, atau kakak mahasiswa untuk menutup dengan doa? Izin Bu Ira, saya boleh? Silahkan Ibu, terima kasih. Ya. Baik, Ibu Bapak, saudari dan saudara, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepada Allah yang hidup, Allah Ibu kehidupan, Allah yang telah merahmati kami dengan kesehatan, kekuatan di hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, dan pada saat ini kami telah belajar bersama dengan Bu Ira. Semoga materi yang telah kami dengarkan itu boleh menjadi pedoman bagi setiap kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, menolong sesama kami dengan apa yang ada pada kami. Kami mendoakan Bu Ira dan Pak Toto bersama seluruh tim yang boleh menemani kami di hari ini. Allah menemani mereka, Allah menyertai mereka, Allah memberkati seluruh kehidupan mereka dan kami sekalian. Tuhan, seluruh hidup kami, harapan dan perencanaan kami ke dalam pengasihan-Mu lah kami mempertaruhkannya. Semoga rahmat Allah terus ada bersama-sama dengan kami, mulai dari saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu doanya. Terima kasih Sama-sama, Bu. Bu. Selamat malam.